sahabat edukasi, berjumpa kembali dalam bimbingan belajar untuk SMA di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kali ini sahabat edukasi, kita akan membahas mata pelajaran fisika dengan judul Radioaktivitas bersama Kak Agus Sugianto. Nah sahabat edukasi, pembelajaran ini atau bimbel kali ini kita akan memakai model pembelajaran AIR, yaitu auditory, intellectually, dan repetition, yaitu belajar melalui menyimak, kemampuan menalar, dan juga mengulang kembali untuk pemahaman materi yang disampaikan oleh pemateri. Nah sahabat edukasi, mari kita bersama-sama mendengarkan pembelajaran ini bersama Kak Agus Sugianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, jumpa kembali ya bersama saya Agus Sugianto, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang radioaktivitas. Ya, radioaktivitas ini adalah salah satu materi pembelajaran fisika di kelas 12 semester kedua. Nah, adapun kompetensi dasar kita dalam pembelajaran ini adalah menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah kita akan memahami karakteristik dari inti atom dan memahami radioaktivitas serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sebenarnya para sahabat edukasi ya yang dimaksud dengan radioaktivitas ini ya? Jadi perlu kita ketahui bahwa hampir 2/3 inti atom unsur di alam ini tidak stabil ya. Jadi seperti telah dibahas pada subbab sebelumnya bahwa inti atom dengan Z atau nomor atom lebih besar dari 83 itu adalah merupakan inti yang tidak stabil. Nah, untuk mencapai kestabilan, inti secara spontan akan memancarkan partikel-partikel radioaktif. Nah, peristiwa pemancaran partikel-partikel radioaktif secara spontan ini disebut dengan radioaktivitas. Nah, kemudian apa saja yang perlu kita ketahui dari radioaktivitas ini? Yang pertama adalah pemancaran partikel-partikel radioaktif itu sendiri. Nah, sahabat edukasi, pada umumnya partikel-partikel radioaktif yang dipancarkan inti tidak stabil itu adalah partikel alfa, partikel beta, dan juga sinar gamma. Nah, untuk peristiwa radioaktivitas itu pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel yang hidup pada tahun 1852 sampai dengan 1908. Dari pemancaran partikel radioaktif tadi kita sebutkan ya, ada 3, tadi kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemancaran partikel alfa. Pemancaran partikel alfa ya kita ketahui. Jadi partikel alfa adalah inti helium yang dipancarkan oleh suatu inti yang tidak stabil. Nah, oleh karenanya lambang partikel alfa sama dengan lambang inti helium, yaitu He42. Di partikel alfa bermuatan positif, yaitu plus 2e, dan ketika bergerak di udara itu akan menimbulkan ionisasi yang cukup besar. Nah, paling besar dibandingkan dengan partikel beta dan sinar gamma.
Tetapi daya tembusnya untuk partikel alfa ini paling rendah dibandingkan dengan daya tembus partikel beta dan sinar gamma. Bahkan partikel alfa tidak dapat menembus kertas ya, karena partikel alfa mempunyai daya tembus yang paling rendah. Nah, sahabat edukasi, untuk kita ketahui bahwa inti atom suatu unsur yang memancarkan partikel alfa akan mengalami pengurangan 4 nomor massa dan 2 nomor atom. Secara umum, proses pemancaran partikel alfa dituliskan dalam bentuk persamaan reaksi inti sebagai berikut, yaitu X Z itu jika akan bereaksi menjadi Y A-4 Z-2 plus He 42 plus Q. Nah, reaksi inti tersebut menunjukkan bahwa inti X meluruh menjadi inti Y dengan memancarkan partikel alfa dan membebaskan energi sebesar Q. Nah, itu ya penjelasan dari rumus tadi. Nah, kemudian pada reaksi inti berlaku hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom. Artinya jumlah nomor atom di kiri reaksi atau di sebelah kiri tanda panah sama dengan jumlah nomor atom di kanan reaksi. Demikian pula jumlah nomor massa di sebelah kiri reaksi sama dengan jumlah nomor massa di sebelah kanan reaksi. Nah, ini artinya berlaku hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom. Nah, sahabat edukasi, selain berlaku 2 hukum kekekalan di atas, pada reaksi inti juga berlaku hukum kekekalan massa energi. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah massa di sebelah kiri reaksi sama dengan jumlah massa di sebelah kanan reaksi ditambah massa yang berubah menjadi Q. Nah, pada persamaan pemancaran partikel alfa tersebut, jika mx, massa partikel X adalah massa inti X, my adalah massa inti Y, dan m alfa adalah massa partikel alfa, dan delta M adalah massa yang berubah menjadi energi atau defek massa atau delta M ya, maka berlaku mx sama dengan my ditambah m alfa ditambah delta M ya. Delta M adalah massa yang berubah menjadi energi. Nah, ini sehingga massa yang berubah menjadi energi delta M itu adalah sama dengan mx dikurangi buka kurung my ditambah ma tutup kurung. Nah, sedangkan energi yang dibebaskan adalah sebesar Q, yaitu sama dengan delta M dikalikan dengan 931,5 mega elektron volt. Nah, itu tadi adalah terkait dengan pemancaran partikel alfa ya, dalam pemancaran partikel-partikel radioaktif. Nah, selain pemancaran partikel alfa, dalam pemancaran partikel-partikel radioaktif itu ada pemancaran partikel beta. Sahabat edukasi, untuk inti yang tidak stabil yang memiliki jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah protonnya
akan memancarkan partikel beta. Nah, untuk mencapai kestabilan, inti akan mengubah neutron menjadi proton dengan memancarkan partikel beta menurut persamaan reaksi N10 menjadi P11 plus beta 0-1 plus Q. Di mana untuk kita ketahui bahwa partikel beta memiliki daya ionisasi dan daya tembus yang besarnya di antara daya ionisasi dan daya tembus partikel alfa dan sinar gamma. Jadi di tengah-tengahnya ya antara partikel alfa dan sinar gamma. Nah, sedangkan inti yang memancarkan partikel beta akan mengalami penambahan nomor atom sebesar 1, sedangkan nomor masanya tetap. Sehingga secara umum reaksinya dapat dituliskan menjadi X AZ ini bereaksi menjadi Y AZ plus 1 plus beta 0-1 plus Q. Nah, energi yang dibebaskan dalam pemancaran partikel ini dapat ditentukan dengan menggunakan hukum kekekalan massa energi, yaitu sama dengan cara menentukan energi yang dibebaskan pada pemancaran partikel alfa yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sahabat edukasi, itu tadi tentang pemancaran partikel-partikel radioaktif, yaitu pemancaran partikel alfa dan pemancaran partikel beta. Nah, kita jeda sejenak ya untuk sahabat edukasi. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi dengan pemancaran sinar gamma. Dan nanti akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Sahabat edukasi, masih bersama saya Agus Sugianto. Kita di kesempatan kali ini masih membahas tentang radioaktivitas. Ya, tadi sudah kita bahas ya tentang pemancaran sinar alfa dan pemancaran ini ya partikel alfa dan beta ya. Sekarang kita lanjutkan dengan pemancaran sinar gamma. Sahabat edukasi, sinar gamma ini adalah gelombang elektromagnetik ya. Jadi dia berupa gelombang. Nah, sinar gamma ini tidak memiliki massa dan juga tidak bermuatan, serta diberi lambang gamma 00 ya. Karena tidak memiliki massa ya dan juga tidak memiliki muatan. Nah, dibandingkan dengan dua partikel radioaktif yang lainnya, ya, yaitu partikel alfa dan beta, maka sinar gamma ini memiliki daya tembus yang paling tinggi. Nah, sedangkan daya ionisasinya paling rendah, gitu ya, dibandingkan dengan dengan partikel alfa dan beta. Nah, inti yang memancarkan sinar gamma ini tidak mengalami perubahan nomor atom maupun nomor massa. Sehingga secara umum reaksi intinya dapat diuraikan X AZ itu bereaksi menjadi Y AZ plus gamma 00
plus Ki. Ya, di sini tidak terjadi perubahan pada nomor atom maupun nomor massa ya. Nah, untuk selanjutnya kita coba satu buah contoh soal ya terkait dengan pemancaran partikel alfa, partikel beta dan sinar gamma pada radioaktif ini ya. Inti ringan yang memiliki jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah protonnya merupakan inti tidak stabil. Nah, untuk mencapai kestabilan, neutron dalam inti tersebut akan berubah menjadi proton. Pertanyaannya, partikel apakah yang dipancarkannya? Nah, ini ya pertanyaannya. Nah, sahabat edukasi, untuk kita ketahui bahwa lambang neutron dan proton masing-masing adalah N10 dan P11. Nah, ketika neutron berubah menjadi proton, maka di situ terjadi penambahan nomor atom sebesar 1 ya. Dari 0 menjadi 1. Nah, sedangkan nomor massanya tetap. Nah, yaitu sebesar 1. Nah, sesuai dengan hukum kekekalan nomor atom dan nomor massa, maka partikel yang dipancarkan harus memiliki nomor atom negatif 1 dan nomor massa 0. Nah, partikel ini tidak lain adalah partikel beta ya. Jadi beta 0-1. Sehingga reaksi inti peristiwa bisa dijelaskan sebagai berikut. N10 bereaksi menjadi P11 plus beta 0-1. Nah, itu. Jadi inti-inti ringan yang memiliki jumlah neutron lebih banyak dari jumlah proton akan memancarkan partikel beta. Nah, dan sebagai catatan bahwa ini merupakan salah satu kemungkinan ya, karena kemungkinan lainnya adalah dengan cara menangkap positron. Nah, itu tadi ya salah satu contoh soal yang bisa kita sampaikan. Dan sahabat edukasi, di dalam pembahasan radioaktivitas ini bahwa kita juga perlu mengenal adanya peluruhan inti ya. Nah, apa sebenarnya peluruhan inti ini? Nah, peluruhan inti bahwa kita ketahui inti radioaktif ini senantiasa memancarkan partikel-partikel radioaktif ya. Nah, pemancaran partikel radioaktif ini menyebabkan jumlah inti atomnya berkurang atau mengalami peluruhan. Nah, ini yang disebut dengan peluruhan inti ya. Nah, dari sini untuk perlu kita ketahui bahwa hasil eksperimen menunjukkan bahwa laju peluruhan inti ini sebanding dengan jumlah inti pada saat itu, dan kemudian secara matematis dituliskan dN dt sama dengan min lambda n, di mana dN dt adalah laju peluruhan, n merupakan jumlah inti pada waktu tertentu, dan lambda adalah konstanta peluruhan. Jadi dikatakan lambda n tadi memiliki tanda negatif ya. Jadi min lambda n, di mana tanda negatif menunjukkan bahwa jumlah inti yang meluruh selalu berkurang setiap saat. Artinya bahwa jumlah ininya akan selalu berkurang. Nah, sedangkan laju peluruhan disebut juga dengan aktivitas radioaktif, diberi simbol dengan A dan diambil nilai positifnya, di mana besarnya A itu sama dengan lambda dikali N. Nah, aktivitas radioaktif ini, sahabat edukasi, dinyatakan dalam satuan peluruhan per sekon atau becquerel, disingkat dengan Becky, di mana besarnya 1 Becky sama dengan 1 peluruhan per sekon. Selain dalam satuan Becky,
maka aktivitas radioaktif juga sering dinyatakan dalam satuan Curie atau CI, di mana besarnya 1 CI sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat 10 Beki. Nah, itu penjelasan tentang peluruhan inti, dan setelah ini nanti kita akan lanjutkan lagi, yaitu tentang penerapan radioaktif ya di dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Sahabat edukasi, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang radioaktivitas ya. Ya, untuk berikutnya akan kita lihat apa sebenarnya manfaat dari unsur radioaktif atau tentang radioaktivitas ini dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat edukasi, unsur radioaktif ini memang sebenarnya adalah unsur yang cukup berbahaya ya, jika kita ceroboh dalam menggunakannya. Tetapi radioaktif juga akan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya, apabila kita bisa menggunakannya secara terkendali ya. Ada beberapa manfaat dari unsur radioaktif yang bisa kita ketahui dalam pembahasan kita kali ini. Yang pertama, manfaat unsur radioaktif adalah sebagai reaktor nuklir ya. Mungkin kita pernah dengar ya istilah ini ya, reaktor nuklir ya. Reaktor atom atau reaktor nuklir adalah merupakan tempat berlangsungnya reaksi inti berantai yang terkendali ya. Sebagai bahan bakar pada reaktor nuklir adalah uranium U-23592. Nah, uranium akan mengandung 99,29% U-23892 dan hanya sekitar 0,71% U-23592. Nah, untuk keperluan itu kadar uranium U-235 harus ditingkatkan. Nah, sering disebut juga dengan uranium yang diperkaya. Nah, pengayaan itu bisa sampai 2,4 hingga 3% sesuai dengan jenis reaktornya. Nah, sahabat edukasi, untuk kita ketahui ya bahwa jika ditinjau dari kegunaannya, maka reaktor dibedakan menjadi 3 macam ya. Yaitu yang pertama adalah reaktor daya. Jadi reaktor daya adalah reaktor yang menghasilkan tenaga. Misalnya pada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah reaktor penelitian. Nah, reaktor penelitian ini adalah reaktor yang dipakai pada penelitian di bidang teknologi, kimia, industri, biologi, kedokteran, dan lain sebagainya. Nah, itu reaktor yang kedua ya. Sedangkan yang ketiga adalah reaktor produksi isotop. Nah, reaktor produksi isotop itu adalah reaktor yang digunakan
untuk memproduksi radioisotop atau isotop yang bersifat radioaktif. Nah, radioisotop yang dihasilkan dipakai di bidang kedokteran, kemudian bidang kimia, farmasi, industri, dan yang lain sebagainya. Nah, itu reaktor produksi isotop. Jadi kita ketahui tadi ya, sahabat edukasi, bahwa reaktor dibedakan menjadi 3 macam ya menurut kegunaannya, yaitu reaktor daya, reaktor penelitian, dan reaktor produksi isotop ya. Nah, berikutnya perlu kita ketahui juga beberapa komponen utama pada reaktor nuklir ya. Jadi dalam reaktor nuklir itu ada beberapa komponen utama. Di sini ada 6 ya, ada 6 komponen utama pada reaktor nuklir. Yang pertama adalah bahan bakar ya. Jadi dalam reaktor nuklir yang pertama yang harus dimiliki adalah komponennya bahan bakar. Nah, pada umumnya bahan bakarnya berupa UO2 dalam bentuk pelet ya. Itu agar mempunyai luas permukaan yang besar untuk mempermudah perpindahan panas yang dihasilkan. Nah, bahan bakar ini dibungkus dalam selongsong agar untuk radioaktif dari reaksi fisi tetap terkungkung. Nah, kemudian uraniumnya berupa uranium yang diperkaya pada reaktor ya, itu ya. Nah, itu yang pertama komponennya adalah bahan bakar ya. Kemudian yang kedua komponen dalam reaktor nuklir adalah moderator. Nah, moderator ini berfungsi untuk menurunkan energi neutron sampai pada energi termal yaitu 0,025 elektron volt. Bahan yang digunakan adalah bahan yang tersusun dari unsur yang memiliki nomor massa kecil, misalnya air ringan ya, yaitu H2O, air berat 2O, dan juga grafit. Ya, itu ya komponen kedua sahabat edukasi, yaitu moderator. Sedangkan untuk komponen yang ketiga itu adalah batang kendali. Nah, apa itu batang kendali? Nah, batang kendali ini terbuat dari kadmium, boron, dan hafnium. Fungsinya adalah untuk mengurangi populasi neutron, yang berarti mengendalikan reaksi fisi yang terjadi. Nah, sedangkan yang keempat komponennya adalah pendingin. Nah, jadi banyak reaktor yang menggunakan moderator sekaligus juga bisa sebagai pendingin. Nah, selain pendingin cair yaitu berupa air dan air berat, sering pula digunakan pendingin gas yaitu He ya, helium, dan juga CO2, atau pendingin logam cair seperti Na dan NaK. Nah, itu komponen yang keempat ya, sahabat edukasi. Berikutnya komponen yang kelima adalah sistem penukar panas atau heat exchanger. Nah, pendingin biasanya merupakan suatu siklus tertutup dengan menggunakan pompa. Nah, untuk bahan pendingin tadi dikembalikan lagi ke reaktor setelah panas dan dipindahkan ke pendingin sekunder di dalam sistem penukaran panas atau heat exchanger. Kemudian yang keenam ya, yang terakhir yaitu perisai radiasi. Nah, perisai radiasi ini menahan radiasi yang dipancarkan pada proses pembelahan inti maupun nuklida hasil pembelahan agar para pekerja dapat bekerja dengan aman. Ya, itu ya, jadi beberapa komponen dalam reaktor nuklir ya. Jadi salah satu kegunaan penerapan radioaktivitas adalah dalam reaktor nuklir. Jadi sahabat edukasi, untuk radioaktif ini juga bisa dimanfaatkan dalam penelitian ilmiah ya, dan juga dalam diagnosis dan perawatan medik ya. Kemudian juga bisa dimanfaatkan dalam bidang industri, bidang pertanian, dan juga
dalam program Ruang Angkasa. Sahabat edukasi, untuk kita ketahui bahwa dalam pemanfaatan radioaktif tadi ya untuk penelitian ilmiah, unsur-unsur radioaktif dalam bentuk isotop digunakan secara luas dalam penelitian ya pada bidang biologi, misalnya untuk mempelajari tentang difusi sel ya, yaitu pembentukan molekul-molekul protein, kemudian sintesis asam DNA, juga untuk menentukan umur berbagai sel ya. Kemudian manfaat lain dari unsur radioaktif ini dalam diagnosis dan perawatan medik. Nah, di dalam diagnosis dan perawatan medik banyak digunakan unsur radioaktif, misalnya isotop thulium-170, kemudian iridium 192, kobalt 60, cesium-137 dan juga yodium 131 ya. Dengan memasukkan isotop tersebut dalam aliran darah dapat dipakai misalnya menentukan letak tumor, kemudian menentukan kecepatan detak jantung, penentuan tempat-tempat yang kehilangan darah. Nah, kanker juga dapat diobati dengan yodium 131. Nah, itu untuk penggunaan unsur radioaktif dalam diagnosis dan bidang medis ya. Nah, kemudian pemanfaatan unsur radioaktif atau radioisotop dalam industri. Untuk kita ketahui bahwa polimerisasi berbagai monomer dengan menggunakan isotop dapat digunakan untuk meningkatkan mutu kayu ya, sahabat edukasi. Jadi radioisotop dapat digunakan untuk menaksir ketabalan suatu bahan dalam industri makanan, juga bisa digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang berbahaya. Kemudian juga bisa digunakan untuk menghalangi timbulnya jamur pada makanan dan yang lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali penggunaan radioisotop ini di dalam bidang industri. Kemudian dalam bidang yang lainnya, penggunaan radioisotop bisa juga digunakan di dalam bidang pertanian. Nah, untuk apa nih ya kira-kira? Ya, jadi dengan menggunakan radiasi maka akan dapat dilakukan penggunaan radioisotop tadi untuk mengubah hereditas tanaman ya, sehingga mutasi-mutasi yang diperoleh itu menghasilkan tanaman yang lebih baik ya, yang lebih unggul gitu ya. Sehingga bisa juga ini dalam bidang pertanian bisa dipakai untuk membasmi serangga, yaitu dengan cara membuat mandul serangga jantan dengan radiasi ya. Jadi serangganya tadi diberikan radiasi sehingga dia akan mandul dan akan mengurangi populasi dari serangga yang menyerang tanaman ya. Sahabat edukasi, bisa kita sebutkan satu lagi penggunaan radioisotop dalam program Ruang Angkasa ya. Nah, yaitu dengan menggunakan karbon 14 ya. Dengan karbon 14 ini maka akan dapat diamati ya, ada atau tidaknya kehidupan di planet lain ya. Karena organisme apapun yang hidup ini akan dapat menyerap karbon 14 ya. Jadi sahabat edukasi, sebenarnya masih banyak ya manfaat atau kegunaan lain dari radioaktivitas ini. Tentunya akan coba kita dalami nanti lebih jauh pada kesempatan yang lain. Namun pada kesempatan kali ini kita cukupkan ya untuk pertemuan kita tentang radioaktivitas. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan kita kali ini, dan tentunya para sahabat edukasi bisa menambah wawasan lebih luas dari referensi yang lainnya
Dan mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini akan semakin memperkaya wawasan kita tentang radioaktif, khususnya untuk sahabat edukasi yang berada di kelas 12. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah sahabat edukasi pembelajaran kita hari ini tentang radioaktivitas. Nah, mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat dan juga kalian dapat mengulang kembali pembelajaran ini baik mendengarkan di Radio Gema Edukasi ataupun membacanya di buku-buku paket atau buku e-book kalau sekarang ya. Nah, untuk menambah wawasan pengetahuan kalian atau pemahaman tentang materi yang telah disampaikan. Program ini diproduksi oleh Balai TIK, Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Tetap semangat dan sampai jumpa.